Selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Terima kasih sudah bergabung dengan Philip Morning Market Call kita pada hari ini Jumat 4 Juni. Apakah bisa dites dulu, apakah dikonfirmasi, apakah suaranya sudah jelas? Ya, terima kasih atas konfirmasinya. Kita mulai saja dengan pada hari ini. Untuk review dari market kemarin, pada perdagangan kemarin IHSG kembali melanjutkan penguatannya didukung oleh optimisme akan pemulihan ekonomi setelah rilis beberapa data ekonomi yang sebelumnya cukup positif seperti data PMI Manufacturing Indonesia yang mencapai rekor tertinggi. Adapun untuk review dari Wall Street kemarin ditutup melemah dengan indeks Dow Jones ditutup minus 0,07%, S&P ditutup turun 0,36%, dan Nasdaq ditutup turun 1%. Para pelaku pasar menantikan data dirilis lapangan tenaga kerja yang akan dirilis pada Jumat ini atau Sabtu di waktu Indonesia. Lalu untuk data dari harga komoditas sendiri, harga komoditas terkecuali CPO semuanya mengalami koreksi yang cukup besar, terutama dialami oleh komoditas timah yang turun sebesar 3,13% dan copper yang turun sebesar 3,54%. Adapun CPO masih mampu membukukan kenaikan sebesar 1,61%. Dari Wall Street sendiri, Wall Street ditutup melemah, terutama dari saham-saham teknologi. Dengan beberapa data ekonomi yang seperti yang kita nantikan adalah klaim pengangguran awal, juga ada continuing claims, serta ADP Employment National Report. Lalu juga ada rilis dari data ISM Service yang naik ke rekor juga di level 64 pada bulan lalu. Lalu untuk rilis data ekonomi hari ini yang kita para pasar nantikan itu adalah data non-farm payrolls dan factory orders dari Amerika. Dari berita sendiri, dari CSAP membukukan kenaikan laba bersih sebesar 195% di kuartal 1 2021. Lalu juga SCMA yang mengalokasikan belanja modal sebesar 400 hingga 450 miliar di sisa tahun ini. Lalu berita terakhir adalah Pewon yang baru merilis kinerja keuangan untuk tahun 2020, di mana Pewon mengalami penurunan laba sebesar 44% dan laba bersih juga turun 65% akibat dampak dari PSBB di tahun lalu. Untuk analisa teknikal, trading ideas kita yang hari ini pertama adalah Astra Ago Lestari, di mana Astra Ago Lestari untuk kita adalah trading buy di entry level 9175 dengan target price di 9625 dan stop loss apabila berada di bawah level 9000. Lalu trading idea yang kedua adalah BWPT, di mana trading buy entry level di 110 dengan target price di 116 dan stop loss apabila di bawah level 107. Kemudian ide yang ketiga untuk trading saham hari ini adalah saham SAME dengan trading buy entry level di 550, TP di 595 dan stop loss di 525.
Lalu ada trading price yang terakhir adalah saham Malindo Feedmill dengan trading buy entry level di 9895, target price di 940 dan stop loss apabila berada di level 940. Kemudian kita akan beralih ke sesi tanya jawab. Bapak Ibu dapat menuliskan pertanyaan di kolom pertanyaan dan kemudian kami akan mencoba untuk membalasnya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dan saya juga sekaligus juga kita minta maaf karena tadi ada kesalahan teknis sehingga tampaknya ada hang sebentar sehingga gambarnya tidak berubah. Sekarang udah muncul kembali di layar. Nah, untuk pertanyaan yang sudah masuk, seperti kita lihat adalah saham pertama dari Bapak Robertus, yaitu saham INKP. Ya, kita lihat untuk INKP. Nah, untuk INKP sendiri, tampaknya kemarin sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sehingga ditutup naik 5% di close kemarin. Dan tampaknya hari sudah cukup rawan untuk mengalami koreksi ya. Apalagi juga kita lihat dari IHSG sendiri sudah naik beberapa hari berturut-turut. Jadi apabila sudah punya bisa dipertimbangkan untuk profit taking. Lalu berikutnya adalah saham Elsa. Untuk Elsa, untuk Elsa sendiri 2 hari lalu mengalami kenaikan sebesar 7%, lalu karena candle yang cukup tinggi, lalu juga di kemarin sendiri tampaknya tidak kuat sehingga ditutup tipis, sehingga rawan untuk terkoreksi pada perdagangan hari ini. Lalu yang berikutnya adalah Adi.
Untuk ADI sendiri, kita lihat masih bergerak sideways dan sedang menguji resistennya di level kita lihat 1050. Sekali kalau kita belum punya, kita masih belum mempertimbangkan karena tampaknya cukup rawan untuk masih belum ada tanda-tanda untuk penguatan ke berikutnya. Lalu kita lihat untuk berikutnya itu adalah saham Inco. Untuk Inco sendiri sedang mencoba menembus garis tengah dari Bollinger Band tersebut. Kita bisa lihat untuk Inco bisa pertimbangkan untuk kalau dari segi teknikalnya kita lihat Inco bisa dipertimbangkan untuk buy di 4, masih harus tunggu koleksi dulu di 46 sampai dengan 48. Akan tetapi kalau kita lihat dari segi fundamental dari berita komoditas hari ini, di mana harga saham nikel mengalami kenaikan, maka patut juga kita mencermati bisa jadi ada potensi untuk investor melakukan aksi profit taking terlebih dahulu dengan menggunakan isu turunnya harga komoditas nikel tersebut. Lalu untuk saham Bank Mandiri. Untuk saham Bank Mandiri sendiri, kita lihat telah menyentuh level atas dari Bollinger Band. Biasanya belum menyentuh level itu menandakan bahwa sudah adanya muncul potensi untuk profit taking. Bila sudah punya, bisa dipertimbangkan untuk profit taking terlebih dahulu. Lalu berikutnya adalah BBCA. BBCA sendiri juga sudah naik, juga sudah naik level menembus batas atas dari Bollinger Band tersebut, mengingat kenaikan IHSG selama beberapa hari berturut-turut. Bila untuk jangka pendek, short term bisa dipertimbangkan juga untuk melakukan aksi profit taking, akan tetapi bila masih melakukan untuk long term, masih bisa dipertimbangkan untuk dikoleksi. Lalu untuk saham Telkom itu sendiri, Telkom sudah beberapa hari mengalami penguatan, terutama kalau kita lihat didukung oleh sentimen pembagian dividen. Nah, Telkom sendiri akan membagikan dividen sebesar 180 per lembar saham dengan dividen pada tanggal 8 Juni. Selesai ini masih bisa dipertimbangkan untuk trading buy, akan tetapi mengingat bahwa dividen Telkom di 8 Juni, pada sejarah umumnya setelah XD dari dividen tersebut akan ada koreksi yang sesuai atau melampaui dari jumlah dividen. Maka patut dipertimbangkan juga dari sentimen pembagian dividen terhadap kinerja Telkom. Lalu berikutnya lagi dari Bapak Saiful adalah dari Bapak Hendra adalah saham Delta Dunia Makmur. Nah, dari saham Delta sendiri, dari DOIT sendiri, 2 hari lalu naik dengan candle yang cukup tinggi, namun kemarin nampaknya tidak mampu melanjutkan penguatan dan ditutup turun 2%. Kita masih belum melihat pertimbangkan untuk DOIT ini ya Pak.
Lalu yang berikutnya adalah saham Pewon. Pewon sendiri masih bergerak sideways ya, dalam rentang harga yang tidak terlalu lebar. Bila ingin masuk, kita bisa mempertimbangkan di sekitar mungkin 500. Kemarin tutup di 500, juga bisa dipertimbangkan untuk trading buy, akan tetapi potensi gain yang diperoleh mungkin tidak terlalu besar. Lalu juga dari Pewon sendiri baru kemarin merilis laporan keuangan di mana laba turun sebesar 60% lebih di 2020 akibat dampak dari kebijakan PSBB. Lalu pertanyaan berikutnya adalah saham BBRI. Dari BRI sendiri pada perdagangan kemarin ditutup naik 2,3%. Dari segi teknikal sudah menembus Bollinger Band yang upper band atas, sehingga patut diwaspadai aksi profit taking apabila Bapak sudah punya. Untuk jangka pendek bisa dipertimbangkan untuk merelasikan keuntungan terlebih dahulu. Tapi bila jangkanya pandangan adalah untuk investasi, masih tetap dipertimbangkan untuk di hold. Lalu yang berikutnya adalah CTRA. Nah, untuk CTRA sendiri kemarin juga tidak mampu melanjutkan kenaikannya dan ditutup turun tipis 0,4%. Apabila untuk sudah punya, mungkin bisa dipertimbangkan untuk waitlist terlebih dahulu. Apabila tertarik untuk masuk kembali, saya lihat masih menunggu buy on wick. Kemarin kita lihat close di 1095, mungkin buy on nya bisa dipertimbangkan di level 1065 sampai 1060 bagi CTRA. Lalu dari saham Pegas. Saham Pegas sendiri setelah kenaikan selama beberapa hari kemarin tidak sanggup lagi melanjutkan dan ditutup turun tipis. Apabila sudah punya, bisa dipertimbangkan untuk profit taking terlebih dahulu. Lalu dari Tekim. Untuk saham Tekim sendiri, kalau dilihat dari Bollinger Band-nya tepat menyentuh level garis rata-rata the average. Untuk Tekim sendiri, kalau sudah punya bisa dipertimbangkan untuk sell on strength di 9950 sampai 10550. Lalu untuk saham PTBA. Untuk saham PTBA, apabila sudah punya, kita bisa dipertimbangkan untuk profit taking terlebih dahulu di 23, di atas level 23. Kenaikan yang sudah terjadi beberapa hari sebelumnya, lalu juga harga komoditas sendiri yang mengalami penurunan. Lalu untuk saham Bank Mandiri.
Saham Bank Mandiri hari ini menguji resistnya di 6205 dan menyentuh garis atas dari Bollinger Band. Apabila sudah punya, bisa dipertimbangkan untuk profit taking terlebih dahulu. Lalu untuk saham Inco sendiri, untuk saham Inco dari teknikalnya kita bisa mempertimbangkan untuk menunggu lagi untuk buy on wicks di level 46 sampai dengan 48 dengan target price-nya di 5075. Akan tetapi dari berita komoditas sendiri, harga timah maupun harga nikel hari ini mengalami penurunan sebesar 3%. Jadi mungkin harus kita pertimbangkan dampaknya terhadap pergerakan harga saham komoditas di pasar hari ini. Lalu berikutnya juga yang bisa cukup kita lihat adalah saham Java. Java sendiri harganya tampak sedang bergerak melewati resisten di level 2100, berpeluang menguat menuju level berikutnya di 2240. Lalu bisa dipertimbangkan untuk trading buy dengan entry levelnya di 2140 sampai 2170. Lalu take profitnya di 2240 dan stop loss apabila berada di bawah level 2090. Lalu untuk saham PTBA ya. Apabila PTBA sendiri untuk tertarik untuk masuk, dia bisa menunggu di level 2 buy on wick di 22 di level 2250 sampai 2280 apabila masih tertarik untuk masuk ke PTBA. Itu adalah support yang pertama. Lalu yang kedua adalah kita lihat level yang cukup kuat itu adalah di 2200 untuk PTBA sendiri. Lalu untuk UNTR sendiri ya, UNTR kemarin ditutup turun tipis 0,53%, sudah berada keluar dari garis Bollinger Band. Ini patut apabila sudah punya bisa dipertimbangkan terlebih dahulu untuk profit taking karena support yang cukup kuat ini ada di level 24.000 ya. Kita lihat masih mencoba menembus dari level 24.000 tersebut. Lalu untuk berikutnya sendiri adalah saham Excel. Untuk saham Excel Axiata sendiri kemarin sempat ditutup naik, namun akhirnya ditutup melemah, turun 0,78%. Lalu rekomendasi kita untuk saham Excel sendiri adalah sell on strength di exit levelnya di 2610 sampai di 2580. Lalu berikutnya adalah saham Indi. Indi pada perdagangan kemarin ditutup melemah di 1410, turun 1,4%, berpotensi menguji support di level
1370. MACD-nya juga mengalami golden cross, memberikan peluang adanya penguatan. Rekomendasi kita untuk INDI adalah buy on week dengan entry levelnya di 1370 sampai dengan 1400. Take profitnya di 1465 sampai dengan 1500 dan stop loss apabila berada di bawah level 1330 dari INDI sendiri. Lalu yang berikutnya lagi adalah Indofood. Untuk saham Indofood sendiri, rekomendasi kita adalah saat ini menyentuh level atas dari Bollinger Band, tren bullish selama di bawah 7.000 dari candle bullish breakaway. Rekomendasinya kita lihat apabila sudah punya, sebenarnya masih kita sudah pertimbangkan untuk profit taking di kisaran 6.800. Kemarin di 66, apabila masih berminat masuk ya kita lihat potensi supportnya di 6.800 untuk gainnya. Lalu berikutnya adalah saham Hexa. Untuk Hexa itu sendiri, kita lihat bahwa support yang cukup kuat itu adalah di level 3.600, sedangkan di level resistennya ada di level 3.800, sedangkan supportnya ada di level 3.450. Lalu untuk Adaro sendiri, kita lihat Adaro kemarin berhasil pada bulan kali ditutup naik tipis, sudah 3 hari mencoba menembus resisten di 1250, tampaknya sudah 3 hari berturut-turut masih belum berhasil menembus resist tersebut. Kalau masih belum punya, maka kita pertimbangkan untuk sebenarnya buy on week, bisa dipertimbangkan mungkin entry levelnya di level 1.200 sendiri, itu support yang pertama. Apabila tidak ada pertanyaan lagi, maka kita akan menutup dari sesi tanya jawab ini. Terima kasih kepada Ibu Bapak semuanya sudah bergabung pada seminar webinar kita pada hari Jumat ini.
Dan mohon maaf juga untuk kesalahan teknis yang tadi terjadi. Selamat trading dan salam cuan bagi Bapak Ibu semuanya.